Iran bukan negara yang lahir dari kekacauan modern. Ini adalah pewaris langsung dari Kekaisaran Persia, salah satu peradaban tertua dan terkuat sepanjang sejarah manusia. Kekaisaran ini yang pernah dipimpin oleh tokoh legendaris seperti Cyrus the Great dan Darius I, membentang dari India hingga Yunani. Mereka dikenal sebagai kekuatan militer, pengelola negara ulung, dan pelindung multikulturalisme kuno. Warisan ini masih hidup dalam jiwa bangsa Iran, bukan sekedar romantisme sejarah, tapi juga sumber kepercayaan diri nasional. Banyak warga Iran memandang negaranya sebagai penerus kejayaan dunia kuno yang tak boleh tunduk pada tekanan asing. Inilah alasan mengapa Iran berani menentang kekuatan Barat, karena dalam DNA-nya tertanam semangat para raja Persia yang menolak ditaklukkan. Iran dikenal sebagai salah satu negara yang paling berani menentang dominasi negara Barat, khususnya Amerika dan Israel. Keberanian ini bukan tanpa alasan. Sejak revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan Reza Shah yang pro-Barat dan digantikan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, Iran menjadi negara Republik Islam yang unik, gabungan antara teokrasi dan elemen demokrasi. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang supreme leader yang ditopang oleh institusi keagamaan, namun tetap ada parlemen dan pemilu. Revolusi ini bukan sekedar perubahan rezim. Ini adalah pernyataan bahwa Iran tidak ingin tunduk pada imperialisme Barat. Sejak saat itu, slogan Death to America bukan hanya retorika kosong, tapi simbol perlawanan terhadap dominasi global. Inilah yang membuat Iran berbeda. Iran bukan sekedar negara Timur Tengah biasa, tapi ideologi hidup yang anti-hegemoni Barat. Sistemnya membentuk masyarakat yang kuat, terorganisir, dan siap berkonfrontasi jika perlu, baik di dalam negeri maupun secara geopolitik. Iran dan program nuklirnya adalah mimpi buruk bagi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel. Sejak awal 2000-an, laporan tentang pengayaan uranium dan fasilitas rahasia memicu kekhawatiran bahwa Iran tengah membangun senjata nuklir. Iran sendiri membantah tuduhan ini, mengklaim program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil dan energi. Namun, kecurigaan terus membesar. AS dan Israel bahkan secara terbuka menyatakan siap menyerang jika Iran benar-benar mendekati kemampuan senjata nuklir. Bagi Iran, program nuklir adalah simbol kedaulatan dan kekuatan nasional. Ini bukan sekedar proyek teknologi, tapi bukti bahwa mereka bisa berdiri sejajar dengan negara besar lainnya, bahkan jika seluruh dunia mencoba menghentikan mereka. Iran telah membuktikan bahwa meski dikepung sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik, mereka tidak tunduk. Dalam konflik Timur Tengah, Iran sering jadi pemain kunci melalui pengaruhnya di Lebanon, Hezbollah, Suriah, Irak, dan Yaman. Hubungan strategis dengan Rusia dan Cina makin memperkuat posisi tawar Iran. Di mata Amerika dan Israel, Iran adalah ancaman strategis yang menyebarkan pengaruh anti-Barat. Namun, di mata sebagian dunia Islam dan negara-negara Global South, Iran adalah simbol perlawanan terhadap dominasi global yang tidak adil. Iran bukan sekedar negara dengan masalah politik atau program nuklir. Iran adalah negara bersejarah, ideologis, dan penuh perhitungan. Dari kejayaan Kekaisaran Persia, lahirnya Republik Islam yang menggebrak dunia, hingga program nuklir yang membuat Barat cemas, Iran punya identitas yang kuat dan sikap yang jelas. Dan itulah mengapa Iran tidak takut pada Barat, karena Iran membawa warisan ribuan tahun, ideologi yang mengakar, dan kemampuan untuk bertahan bahkan melawan arus dunia.